Kembali lagi bertemu di media mengajar Matematika kelas 4 dengan Teacher Barasa. Video kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Yang pertama itu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Apa itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 6. Penyelesaian, coba anak-anak teacher perhatikan, di sini ada garis bilangan. Ada garis bilangan kelipatan 3, misalkan lingkari menggunakan warna merah. Ini 3, ada 6, ada 9, dan ada 12. Di garis bilangan ini, yang menunjukkan kelipatan 3 adalah angka 3, 6, 9, dan 12. Kita mau menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Maka sekarang coba kita perhatikan kelipatan 6. Kita gunakan warna kuning ya. Kelipatan 6 itu ada angka 6, ini angka 6, terus angka 12. Berarti kelipatan 6 itu ada 6 dan 12. Baik, sekarang mana yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan bilangan 3 dan 6? Yaitu pakai warna biru, angka 6 dan angka 12. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6 dan 12. Ini menentukan KPK menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan menentukan KPK dengan pohon faktor. Di sini ada dua bilangan 28 dan 42. Kita akan menentukan faktor dari 28 dan 32. 28 dan 32. Oke, kita perhatikan menggunakan apa? Menggunakan pohon faktor. Nih. 28 ini bilangannya dan ada 42. Kita menggunakan pohon faktor. Maka pertama, angka 28 atau bilangan 28 dibagi 2 hasilnya 14. Benar. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 ini merupakan bilangan prima. Sekarang 42. 42 dibagi 2 itu 21. 21 tidak bisa dibagi 2. Maka langsung dibagi 3. 3 juga merupakan bilangan prima. 21 dibagi 3 itu 7. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7 atau 2 pangkat 2 dikali 7. Sedangkan faktor prima dari 42, 2, 3, dan 7. Pohon faktor prima yang sama paling pangkat yang terbesar. Kita ambil angkanya ini. Prima. KPK mengalihkan semua faktor prima. Nah, KPK dari 28 dan 42 itulah 2 pangkat 2 dikali 3 kali 7. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 dikali 3 dikali 7. Maka hasilnya 84. Ini merupakan penjelasan menentukan KPK dengan pohon faktor. Selanjutnya, menentukan KPK dengan tabel. Bilangannya tetap sama, yaitu bilangan 28 dan 42. Kita akan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 28 dan 42 dengan tabel. Coba perhatikan tabel ini. Nah, angka 42 dan 28 dibuat dalam bentuk tabel 28 dan 42. Angka
28 atau bilangan 28 dan 42 bisa dibagi 2. 28 dibagi 2 itu 14. 42 dibagi 2, 21. 2, 14 dibagi 2 itu 7. Sedangkan 21 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap 21. Kemudian 3 dibagi 7 tidak bisa, maka tetap 7. Sedangkan 21 dibagi 3 itu 7. Maka sekarang 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Maka untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya, kita tinggal kalikan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Nah, maka KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Sama seperti menggunakan pohon faktor, tetapi ini menentukan KPK dengan tabel. Kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya kita akan menentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Cara yang pertama kita akan menggunakan faktorisasi prima dengan menentukan faktor dari 28 ini dengan pohon faktor kita bagi dengan bilangan prima terkecil, 2 dikalikan 14, kita bagi 2 lagi, 2 dikalikan 7, sudah mendapatkan bilangan prima. Kemudian bilangan yang kedua 42, kita kerjakan dengan cara yang sama, dibagi 2 sama dengan 21, dibagi 2 lagi tidak bisa, maka dibagi 3 sama dengan 7. Sudah didapatkan bilangan-bilangan prima. Sehingga 28 bisa kita tuliskan dengan faktorisasi prima seperti ini, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Sementara 42 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Untuk menentukan KPK, maka ketentuannya adalah kita kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan ini, dan jika ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, kita gunakan yang pangkatnya terbesar. Jadi KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 3, 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi KPK 28 dan 42 adalah 84. Kita akan menentukan KPK dari dua bilangan yang sama, yaitu 28 dan 42. Namun dengan cara yang berbeda yang biasa disebut dengan teknik sengketan. Kita akan membagi 28 dan 42 dengan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan 2, hasilnya 14. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang berikutnya 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 21 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap 21. Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya 2 tidak bisa lagi, kita bagi dengan 3, 7 dibagi 3 tidak bisa, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 7, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 juga 1. Maka kita sudah mendapatkan pembagi dari kedua bilangan itu dengan bilangan prima. Untuk menentukan KPK dari 28 dan 42, kita tinggal mengalihkan seluruh bilangan yang membagi 28 dan 42. Jadi ada 2 kali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama, 4 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Anak-anak telah menonton video penjelasan kan? Yaitu menentukan KPK dengan pohon, faktor, dan tabel. Bagaimana? Sudah memahami? Baik, selanjutnya kita akan belajar apa itu FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar.
Contoh, tentukan FPB dari bilangan 12 dan 18. Penyelesaian, faktor dari 12 artinya bilangan yang bisa membagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 atau bilangan yang bisa membagi 18 adalah 2, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Artinya bahwa faktor dari 12 dan 18 yang sama, yaitu angka 1, angka 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesarnya angka berapa atau bilangan berapa? Ya, benar, bilangan 6. Maka faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Menentukan FPB dengan pohon faktor. Contoh, kita mau menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan 45 dan 60 menggunakan pohon faktor. Ini merupakan sudah dibuat pohon faktor dari bilangan 45 dan 60. 45 bagi 3, 15, 15 bagi 3, 5, 60 bagi 2, 30, 30 bagi 2, 15, 15 bagi 3 itu 5. Nih. Oke. FPB mengalihkan, nah ini caranya ya, cara menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, yaitu dengan cara mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Artinya bahwa angka 15 atau bilangan 15 angka yang paling besar yang bisa membagi 45 dan 60. Menentukan FPB dengan tabel. Contoh, tentukan FPB dari 45 dan 60. Ini langsung dibuat ya tabelnya. Coba anak-anak teacher perhatikan. Angka 45 tidak bisa dibagi 2, makanya dia tetap 25. Tetapi 60 dibagi 2 itu 30. 2 lagi, 2 dibagi 45 tetap bisa juga, tetap di sini. Tetapi 30 dibagi 2 itu 15. Maka sekarang 15 dan 45 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi 3. 45 dibagi 3 itu 15. 15 bagi 3 itu 5. Ini 3, 3 dibagi 15, 5. Ini tetap ya. Oke, kemudian 5, maka jadi 1. Maka FPB adalah mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Ini dicatat ya, diingat baik-baik. Mengalihkan semua faktor bilangan yang dapat membagi kedua bilangan. Artinya bisa membagi kedua bilangan itu bilangan 45 dan 60. Yang bisa membagi kedua bilangan ini adalah angka atau bilangan 3 dan 5. Maka jawabannya adalah 15. Faktor persekutuan terbesar. Misalnya kita akan menentukan FPB dari 45 dan 60. Salah satu cara yang kita bisa gunakan dengan pohon faktor. Jadi kita bagi 45 dengan bilangan prima terkecil. 3 kali 15. 15 itu sama dengan 3 kali 5. Jadi 15 sama dengan 3 kali 5. Kemudian 60 kita bagi 2 menghasilkan 30. Kita bagi 2 menghasilkan 15. Kita bagi 3 hasilnya 5. Sudah semua bilangan prima.
Maka 45 kalau kita tulis faktorisasi primanya 3 pangkat 2 kali 5, 60, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ketentuan untuk menentukan FPB dari dua bilangan ini, dari hasil faktorisasi prima, kita akan melihat faktor yang sama, yaitu 3 dan 5. Jika ada faktor yang sama, untuk FPB digunakan yang pangkatnya paling kecil. Dalam hal ini 3 pangkat 1 atau 3. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 kali 5. Jadi FPB-nya adalah 15. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan teknik yang lain yang dikenal dengan teknik Sengkedan. Kita akan bagi bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dengan dibagi dengan 2. 45 dibagi 2 tidak bisa. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian kita bagi lagi 2. 45 tidak bisa. 30 dibagi 2, 15. Kita bagi lagi dengan 3. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. Karena bisa membagi kedua-duanya, 3 kita lingkari. Kita bagi lagi dengan 3 tidak bisa, kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena bisa membagi dua-duanya, kita kasih lingkaran. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 1. 1 dibagi 3, hasilnya 1. Demikian. Kemudian untuk menentukan FPB itu adalah perkalian dari bilangan prima yang bisa membagi kedua-duanya, yang kita kasih tanda lingkaran tadi. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Video penyelesaian menentukan FPB. Bagaimana, apakah sudah memahami bagaimana cara menentukan FPB dengan cara pohon faktor dan tabel? Nanti akan dibuktikan dari latihan-latihan yang akan diberikan. Pemecahan masalah. Di sini teacher akan memberikan soal cerita yang berhubungan dengan KPK ya, yang penyelesaiannya menggunakan cara KPK. Ada soal cerita seperti ini. Terdapat 2 siswa yang sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Jadi anak-anak teacher harus perhatikan dulu waktu setiap anak. Nih, anak yang pertama atau siswa pertama itu 60 detik. Sedangkan siswa yang kedua 60 detik. Apa yang ditanya? Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali ya di titik start untuk kedua kalinya. Oke, maka cara penyelesaiannya menggunakan KPK. Nih penyelesaiannya. Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Kelipatan 50 ada 50, 100, 150, 200, 250, dan 300. Kelipatan 60 adalah 60, 120, 180, 240, 300, dan 360. Angka yang sama itulah angka 300. Maka KPK dari 60 dan 50 dan 60 adalah 300. Mereka akan bertemu di detik ke 300. Ini merupakan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan KPK, soal cerita ya. Contoh yang kedua, ini berhubungan dengan FPB. Soalnya seperti ini. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Penyelesaiannya seperti ini menggunakan FPB ya. Menggunakan FPB. Ini faktor 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Faktor 12 ada 1, 2, 3, 4, dan 6, dan 12. Yang paling besar itu adalah 4. Yang bisa membagi 8 dan 12. Maka jawabannya 4 meter. Semoga dipahami ya dengan penjelasan-penjelasan dari soal-soal cerita tersebut. Terima kasih telah menonton videonya.
Sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam semangat dari Teacher Barasa.